Su Yang, mau menikah denganku? Nikah dengannya. 6 tahun jadi sekretaris Hua Xiaofan. Tak pernah kusangka kecelakaan malam itu buat dia melamarku di depan umum. Nona Su, tolong jawab. Apa kau benar putri palsu? Tolong jawab pertanyaan kami. Akulah putri asli keluarga Su. Kau palsu. Jangan pernah berharap masuk lagi ke rumah Su. Dan aku dan Manru sama-sama sederajat. Pernikahan sedang dipersiapkan. Pei Heng. Bertahun-tahun aku kejangkau. Ternyata yang kau suka hanya statusku. Awas. Direktur Hua, Kau sampai sedih seperti ini untuknya? tidak. Hua Xiaofan bosku. Dia bangsawan terhormat dari Didi. Mungkin ke tempat seperti ini. Jangan pergi. Lihat baik-baik. Siapa aku? Hua. Direktur Hua, Panggil nama aku. Hua. Hua Xiaofan. Su Yang. Jangan sampai kau menyesal. Bersiap-siaplah untuk menikah. Kutunggu di luar. Apa? Menikah? Oke, siap. 3, 2, 1. Untuk balas dendam pacar selingkuh? Tak kusangka nikah kilat. Dengan bos sendiri. Nyonya Huo. Ku bawa kau ke suatu tempat. Direktur Hua, karena kita akan bercerai juga. Uang cincin ini potong dari gajiku. Baik. Uang harus jelas. Lebih mudah kalau bercerai nanti. Gajiku nanti, kau saja yang urus. Milikku ya milikmu. Potong dari kartu ini. Jangan, tidak boleh. Mana bisa aku urus uang Anda? Ini tidak pantas. Aturan keluarga Huo, istri yang pegang uang, karier suami, baru bisa naik. Masa kau tidak mau? Tentu saja mau. Aku pasti mau. Grup Hua dan Direktur Hua makin sukses. Supaya aku tak dipecat. Nyonya, ini pesanan Direktur Huo. Dari desainer ternama, gaun pengantin buatan tangan. Satu-satunya di dunia, hanya ini. Ku dengar, gaun buatan tangan seperti ini butuh setengah tahun. Kok bisa cepat? Sudah selesai 2 tahun lalu. 2 tahun lalu? Berarti 2 tahun lalu? Direktur Hua sudah mau menikah? Bukan 2 tahun. Direktur Huo jatuh cinta pada pandangan pertama 6 tahun lalu. Sejak itu,
Setiap tahun pesan satu. Gaun pengantin buatan tangan. Yang terbaru. Belum selesai. Ini yang tahun lalu. Ternyata dia sudah punya orang. Tapi kenapa hatiku sakit begini? Coba dulu. Pernikahan besok, jangan sampai ada kesalahan. Besok, kita akan menikah. Semua orang penting di ibu kota akan hadir. Aku akan umumkan pada dunia. Suyang, kau adalah istri Huoku. Sayang, kau baik sekali padaku. Pernikahan besok, aku pasti akan menjadi pengantin tercantik di ibu kota. Tentu sayang. Aku sangat mencintaimu. Pasti berikan yang terbaik. Tak seperti Suyang si malang, tak ada yang peduli. Tak ada yang sayang. Tapi hari ini kulihat, Ho Shaofan begitu membela si perempuan itu. Mungkinkah mereka berdua sudah dekat? Tidak mungkin. Suyang selama 20 tahun ini hanya berkutat di sekitarku. Tak mungkin suka pada pria lain. Lagi pula dia adalah sekretaris Pak Huo. Pak Huo melakukannya sepenuhnya untuk jaga citra perusahaan. Aku akan posting di media sosial. Biar semua orang tahu. Aku menikah besok. Meski terasa tak nyata. Tapi tetap nantikan pernikahan besok. Ini tak mungkin. Suyang juga, siapkan gaun pengantin. Mungkinkah dia mau ganggu pernikahan? Sepertinya dia masih tak bisa move on. Tapi sayang, kau tenang saja. Aku hanya cinta kau seorang. Kalau besok dia berani ganggu, aku akan usir dia keluar. Baik. Semua orang, maksudku semua orang, segera kumpul di lobi. Cepat. Hari ini ada tamu penting misterius yang akan mengadakan pernikahan untuk istrinya di Balai Jamuan Yunding. Konon, tamu ini di ibu kota adalah sosok yang sangat berpengaruh. Jadi, kita harus ekstra waspada, tak boleh ada kesalahan. Siap. Wanru, Tuan Pei sungguh menyayangimu, sampai memesan hotel paling mewah di ibu kota untuk pernikahan. Bukan apa-apa. Mas kawin dari aheng kami. Untukku sampai memenuhi satu villa penuh. Aku akan umumkan ke seluruh dunia. Kamu, Su Wanru, adalah istriku, Pei Heng. Gaun pengantinnya sangat mahal. Mungkin dia tamu istimewa hari ini. Nona Su, akhirnya kalian datang. Balai Jamuan Yunding ada di sini. Aku antar kalian. Tunggu. Balai Jamuan Yunding adalah tempat pernikahanku. Kenapa Suyang juga pakai gaun pengantin? Katanya, dia selalu menyukai Tuan Muda Pei. Jangan-jangan dia mau mengacaukan pernikahan? Bajingan, berani-beraninya datang mengacaukan pernikahan. Mengacaukan pernikahan? Balai Jamuan Yunding seharusnya tempat resepsiku. Saya datang untuk menikah. Suyang, jangan kira pakai gaun pengantin, lalu bisa menikah di sini. Kamu cuma putri palsu, yang diusir keluarga Su. Mana mampu bayar? Suamiku kaya. Ini pesanan suamiku. Manager, tolong antar saya masuk. Ini karena kedua Nona Su mengklaim jamuan ini miliknya, maka silakan tunjukkan bukti pemesanan Balai Jamuan. Siapa yang bisa, dialah yang memesan. Bukti pesanan, jangan-jangan screenshot dari Zhou Seng pagi tadi? Kenapa? Tidak bisa tunjukkan? Cari alasan? Screenshot bukti pesanan? Saya punya. Ini pesanannya.
Mungkinkah Anda adalah tamu istimewa kami? Ini mustahil. Kamu putri palsu yang kami usir. Mana ada pria mau menikahimu? Menurutku, bukti ini pasti palsu. Bajingan, buat rebut pernikahan, sampai buat bukti palsu. Kalau kamu ingin masuk, baik. Akan kuperlihatkan pernikahan megah yang disiapkan suamiku untukku. Hei, jangan buat keributan di sini. Saya tamu istimewa hotel ini. Berani ikut campur? Tidak berani. Silakan Nona Su. Ayo, seret dia masuk ke balai jamuan. Pergi. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Bajingan, berani pakai gaun pengantin, mencuri perhatian di pernikahanku. Hari ini, akan kupermalukanmu. Tak kusangka, manajer ingin menjilat, mengupgrade ke Balai Jamuan Yunding. Balai Jamuan Yunding. Tempat paling eksklusif di Didi. Hanya yang asetnya miliaran bisa adakan pesta sini. Anggur di sini. Romane Conti tahun 78. Setiap botol bernilai jutaan. Hari ini akan kuminumkanmu. Lebih baik si bajingan ini Tertimpanya. Untuk istriku. Lepaskan amarah. Aku menikah dengan Huo Xiaofan. Anggur yang kalian pecah miliknya, dia tak akan biarkan kalian. Jangan-jangan dia maksud Direktur Huo, orang terkaya dunia? Bajingan, kau cuma sekretaris di sisi Direktur Huo. Anjingnya saja. Kau berani bermimpi menikahi Direktur Huo? Mimpi di siang bolong. Tak tahu malu. Tak hanya mengacau pesta, pakai nama Direktur Huo untuk menakuti kami. Pengkhianat tak tahu balas budi. Seandainya dulu tahu, kau rebut suami Wanro, sudah kubuatmu mati kelaparan. Ibu, kami tak punya hubungan darah, tapi sudah hidup bersama lebih dari 20 tahun. Di hatimu, hanya putri kandungmu? Tak ada perasaan untukku? Ibu, Tidak, kau anak liar tak berorang tua, tak layak dapat cintaku. Aku hanya cinta putri kandungku, Su Wanro. Aku juga hanya cinta Wanro. Mustahil aku suka kamu. Bahkan kau telanjang di depanku, aku tak sudi. Hahaha. Lihat, ibuku. Suamiku hanya cinta aku. Tak bisa kau rebut. aku tak mau. Sudah sekarat masih keras kepala. Kalian, buka bajunya. Gaun pengantin ini mengganggu mataku. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan. Cincin berlian ini, bukannya Direktur Huo, beli dengan 1 miliar? Mungkinkah kau istri Direktur Huo? Tidak mungkin. Seluruh ibu kota tahu. Su Yang, naksir aku 20 tahun. Direktur Huo orang hebat. Mana mungkin tertarik? Perempuan yang hatinya ada orang lain. Suamiku benar. Direktur Huo orang besar? Mana mungkin tertarik? Suyo yang hina? Seperti pelacur. Lagi pula, wanita ini sudah kusuruh keluar dari keluarga Su. Dia dapat uang dari mana buat beli cincin berlian? Pasti hasil curian. Buang cincin berlian itu? Pasti barang curian. Jangan. Menurutku, barang yang sumbernya tidak jelas harus dimusnahkan. Ambil palu. Kalau cincin ini dihancurkan, Huo Xiaofan tak akan membiarkan kalian. Bajingan, berani bicara seenaknya. Cincin berlian ini, kalau Direktur Huo yang belikan, berarti aku ini Dewi. Su Yang,
Ku beritahu, hari ini pesta pernikahan istriku. Dia mau apa terserah. Sayang, hancurkan. Hancurkan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Bajingan, berani menghalang? Hari ini, tanganmu kuhancurkan. Lihat dulu kau siapa. Berani merebut pria dari putri asli, keluarga Su. Bahkan berlagak jadi Nyonya Huo, buat Tuan Muda Pei cemburu. Jadi cacat saja kau. Berani buat keributan di pernikahanku, Huo Xiaofan? Kalian cari mati? Berani buat keributan di pernikahanku, Huo Xiaofan? Kalian cari mati? Ini Direktur Huo dari grup Huo. Kenapa dia datang? Sepertinya hubungan Direktur Huo dan Suyang tidak biasa. Mungkinkah dia benar istri Direktur Huo? Apa yang tidak biasa? Dia cuma sekretaris Direktur Huo. Bajingan, Direktur Huo datang karena menghormati keluarga Pei. Untuk menghadiri pernikahanku dan Wanru. Direktur Huo, Anda datang tepat waktu. Segera beri pelajaran pada Suyang si pengatur pernikahan ini. Kau panggil dia apa? Bajingan, Kau panggil dia apa? bajingan, ada apa? Aku tanya sekali lagi. Kau panggil dia apa? Aku panggil dia bajingan. Kau tuli? Direktur Huo, walaupun Suyang sekretaris Anda, tapi dia murahan. Dia berpakaian seperti ini untuk merusak pernikahanku. Cepat beri dia pelajaran. Kalau tidak, reputasi grup Huo akan ternoda. Pernikahanmu? Buka lebar matamu. Hari ini pernikahan Huo Xiaofan dan Su Yang. Tidak mungkin. Hari ini, jelas pernikahanku, Su Wanru. Bagaimana mungkin? Huo Xiaofan, mungkin suka Suyang? Suyang suka aku. Berani selingkuh? Nikah diam-diam? Apa aku berhalusinasi? Direktur Huo, ternyata nikah sama putri palsu Su. Menikah? Kabarnya ternyata bohong. Suyang itu sudah jadi Nyonya Huo. Mana mungkin jadi selingkuhan Pei Heng? Jangan-jangan ada yang fitnah? Mengganggu istriku, merusak resepsi pernikahanku. Kalian harus ganti rugi, sampai bangkrut. Catering, minuman, plus sewa tempat, total 1,4 miliar. Gaun pengantin Su Yang juga kotor. Harganya 10 miliar. Ya, bayar semuanya. Transfer atau tunai? 1,4 miliar? Kami mana ada uang segitu? Heng. Gimana nih? Gimana dong? Aku mana tahu. Direktur Huo, mohon ampun. Aku tadi buta mata. Aku ini tak sanggup bayar. Yang masuk tanpa izin ke pernikahanmu. Demi hubungan ibu anak kita. Minta menantumu maafkan kami. Kalau tak bisa bayar, semua masuk penjara. Tidak. Aku tak mau masuk penjara. Kakak Suyang, kita kan masih bersaudara. Jangan biarkan aku masuk penjara. Suyang, kita sudah lama kenal. Dan pernah tulus. Tolonglah aku. Tolonglah. Badanku pun tak seharga itu. Untuk lunasi utang. Pei Heng, tak ada uangmu. Itu masalahmu. Bukan urusanku. Bawa dia.
Tunggu dulu. Utang sebanyak ini. Aku akan mati di penjara. Direktur Huo. Kami bisa buat surat utang, kan? Ya, kami buat surat utang. Ya, kami akan buat surat utang. Tahan dia, buat surat utang. Direktur Huo, tolong. Ampuni aku, Direktur. Jangan! Su Yang, maukah kau menikah denganku? Katakan mau. Aku mau. Kau sudah banyak membantuku. Semoga pernikahan ini bisa membantumu jadi pewaris keluarga Hua. Direktur Hua, ini kan pernikahan palsu. Tak perlu akting. Silakan sibuk saja. Palsu bisa jadi nyata. Direktur Hua, status kita berbeda. Dan kita pasti akan bercerai. Jadi, tentang pernikahan kita. Aku tak ingin banyak yang tahu. Agar setelah bercerai, tak mempengaruhimu. Baik. Semua sesuai, Ibu. Aku ambil minum dulu. Su Yang, masih ada waktu? Sebarkan berita ini. Katakan aku sedang kerja. Di luar negeri sebulan. Oh ya. Siapkan pulau terbaik. Aku mau bulan madu dengan istriku. Baik. Huo Xiaofan sedang dinas luar negeri. Bajingan Su Yang ini ternyata cari Huo Xiaofan palsu tipu aku. Sudah kuduga, dia tak akan mampu. Mana mungkin Direktur Huo? Suka dia? Gila aku. Kurasa dia sengaja jijikin aku. Mau hancurkan pernikahanku. Sudahlah sayang, jangan marah. Begini, besok aku ajak kamu ke Resort Pulau Tiansheng untuk bulan madu. Bagaimana? Resort Tiansheng? Yang itu? Resort paling mewah? Di Didi? Pulau selebriti itu? Itu loh. Sayang, kamu baik sekali. Tapi, aku masih ingin undang semua teman sekelas untuk balas dendam atas aib hari ini. Baik. Semua terserah kamu. Aku mau angkat telepon dulu. Kurang ajar! Nikah baru kasih tahu? Kamu di mana? Aku baru sampai. Kamu di mana? Selamat. Kalian berdua akhirnya bersatu juga. Su Yang, Ada apa? kamu lagi. Itu kataku. Kok ketemu lagi kalian? Kamu pasang alat dengar di tubuhku, ya? Kemarin kami baru putuskan untuk datang. Hari ini, langsung ketemu kamu di sini. Aku mengupingmu. Aku sudah punya suami. Ngapain aku mengupingmu? Suami? Jangan pura-pura. Kami sudah dapat kabar. Huo Xiaofan sedang urus pekerjaan di luar negeri. Mana mungkin dia menikahimu? Su Yang, kau ini demi mendapatkanku, sampai hilang akal sehat. Sampai-sampai cari aktor mirip Huo Xiaofan. Buat kesalkan aku dan rusak pernikahan kami. Ada orang sungguh tak tahu malu, merusak hubungan orang, masih berani terang-terangan. Kalau Direktur Huo tahu, kau celaka.
Buka matamu lebar-lebar. Siapa lagi yang sebut aku pelakor? Kugugat pencemaran namanya? Su Yang, mainmu sampai habis ya? Surat nikahmu ini beli online murah, kan? Orang-orang tertentu, putri Su palsu, suami palsu. Surat nikah ini, Mau apa kau? Jangan. palsu semua. Ah, lepas. Tidak, Suwanru, kau putri asli? Kau dia punya pasangan masih merebut? Habis-habisan. Naik ke ranjang Pei Heng. Rebut pertunanganku? Sekarang aku sudah menikah dengan orang lain. Kau masih tak melepaskanku? Suwanru itu kan putri asli keluarga Su. Mana mungkin dia melakukan hal hina seperti itu? Kata mereka berdua berbeda. Siapa yang harus kita percaya? tentu saja percaya aku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma mau menjelekkan namaku. Kalian, cepat usir dia dari sini. Hah, Tak disangka, setelah lama mencintai sekretaris Su, setelah bertahun-tahun, akhirnya mendapatkan kekasihnya. Sebentar lagi aku harus menyapa kakak ipar. bajingan berani berbuat tapi takut bertanggung jawab. Malah menyiram air kotor ke orang tak bersalah. Benar-benar menjijikan. Aku paling benci satu hotel. Dengan pelacur, cepat minggat. Aku datang untuk menginap. Kau tak berhak mengusirku. Kalau tak pergi, kupukul sampai kau pergi. Berhenti. Kau baik-baik saja? Direktur Hua, Kau lagi? Direktur Huo, Direktur Hua apa? Orang ini cuma pemeran yang dicari Suyang. Mirip dengan Hua Xiaofan. Cuma apa biasa? Oh, aku ingat. Di pernikahan kemarin, dia bertingkah sok jago, mengacaukan pernikahan Direktur Pei dan Wan Ru. Astaga. Orang ini nekat sekali ya. Sampah busuk. Kalau Direktur Hua tahu, kau menyalahgunakan namanya. Untuk uang menikahi Su Yang, kalian berdua bersiaplah mati. maaf Direktur Hua. Andai aku tak bilang, harus rendah hati kemarin. Mereka tak akan salah paham. Tidak apa-apa. Hanya keluarga Pei dan Su, tak kuhiraukan. Tangan istriku dan buku nikah, kalian yang rusak. Ya, kami. Mau apa? Kau! Beraninya kau pukul suamiku? Awas saja, aku bisa usir kalian. Dari Didi. Mana manajer hotel? Usir pasangan brengsek ini. Keluar sekarang! Saya pemilik hotel ini. Ada perlu bicara dengan saya. Aku Elit Didi, putri keluarga Su. Ini suamiku. Pewaris keluarga Pei, salah satu penguasa Didi. Saya perintahkan, usir pasangan brengsek ini. Keluar sekarang. Jangan ganggu bulan madu kami. Maaf, hotel kami tak ada aturan usir tamu. Dan sekarang, hanya tersisa 1 suite bulan madu. 100.000 aku ambil. 2 orang miskin ini pasti tak mampu. Cepat usir mereka. Maaf, suite bulan madu hanya untuk pasangan baru. Kebetulan, aku dan istriku sedang bulan madu. Kamar ini seolah untuk kami. Enya, kalian berani mengganggu bulan madu kami? Tenang kawan, lihat aku bantu. Kupikir mereka juga pasangan baru. Bagaimana kalau kalian adu kekompakan untuk putuskan yang dapat kamar? Adu kekompakan? Apa itu? terserah lombanya apa. Pak Pei dan Wan Ru, suami istri. Mereka sangat mesra, pasti menang. Su Yang, kamu terus-terusan cari perhatian? Cuma mau merayuku, kan? Hari ini akan kubuatmu kalah. Lihat bedamu dengan Su Wan Ru. Kuno sekali. Otakmu juga kuno?
Suamiku lebih tampan, lebih hebat. Kenapa harus ku merayu? Kamu tak hanya adu, tapi juga bertaruh. Ya! Kalau menang, usir dia dari Didi. Jangan temui dia lagi. Aku tak bertaruh. Kenapa? Takut? Aku jijikan. Tak mau ambil sampah dari tong sampah. Siapa sampah? Aku bertaruh dengan keluarganya. Kalau mereka kalah, pria manis ini akan jadi pelayan kami 3 bulan. Bersihin toilet 3 bulan. Hei Hong, ini urusan antara kita berdua. Jangan libatkan orang lain. Baik, kami bertaruh. Direktur Huo, Tapi aku punya syarat. Jika kalian kalah, klarifikasi langsung lewat siaran. Istriku Suyang bukan pelakor. Tapi kau, Pei Heng, yang matre. Setelah tahu Suyang bukan putri keluarga Su, kau tinggalkan hubungan 8 tahun. Lalu selingkuh dengan Suwanru. Dan kau, Suwanru, kaulah pelakor sebenarnya. Kau harus berlutut dan minta maaf pada istriku. Minta maaf siaran langsung? Astaga. Gosip ini gila banget. Ternyata Tuan Muda Pei pacaran sama Suyang 8 tahun. Nggak mungkin. Aku paling kenal Tuan Muda Pei. Dia tak pernah akui Suyang sebagai pacarnya. Direktur, aku cuma sekretaris Anda. Anda tak tahu kehidupan pribadiku. Kami akan kalah. aku sangat mengenalmu. Mulai, Baik. 4 foto di depan kalian, mewakili 4 fase berbeda. Dalam hidup wanita, pria urutkan sesuai. Garis waktu yang benar dan cepat menang. Pertandingan dimulai. gak perlu 3 detik aja cukup. 3 detik, jangan ngomong kosong. Suyang, suamimu, payah diranjang. Pria cepat. Kalau bisa rakit dalam 3 detik, kau jadi bapakku. Sudah. Mana mungkin? Serapat ini? Pasti asal pasang. Kurasa mereka tahu pasti kalah. Jadi asal-asalan. Cuma mau nakalin kita. Kalau sudah tahu kalah, cepat minta maaf ke Wanru dan Tuan Muda Pei. Daripada nanti dihukum, malu sekali. Oh, mau nyerah ya? Baik, ku beri kesempatan. Lewati bawah kakiku, merangkak, kau kumaafkan. Gimana? Waktunya tinggal sedikit. Belum tentu siapa menang. Sial tinggal 20 detik. Asal susun saja. Dia juga sembarangan. Paling seri. Waktu hampir habis. 3, 2, 1. Punyaku juga selesai. Baik, karena kedua pihak telah selesai, sekarang diumumkan hasil yang sudah disiapkan. Urutannya sama persis. Selamat untuk grup pertama, tantangan berhasil. Kenapa dia tahu betul kehidupanku? Mana mungkin? Pasti cuma tebakan. Pasangan palsu. Hasil tebakan harus batal. Karena ada yang meragukan kalian, jelaskan alasan pengurutan ini. Foto pertama, perban. Hari pertamaku kerja. Saat cedera pakai. Dari hari itu, sudah 6 tahun lalu. Kok dia ingat detail? Foto kedua, 2 tahun lalu liburan, restoran viral favoritnya. Foto ketiga, film favorit tahun lalu. Foto keempat, minggu lalu diusir, gelang giok pecah. Akulah putri asli Su. Kau si palsu, jangan masuk lagi. tak mungkin. Ho Xiaofan yang tinggi, perhatikan seleraku. Mungkinkah selama ini
Dia diam-diam memperhatikanku? Mereka serentak menjawab. Dan semuanya benar. Jangan-jangan mereka benar menikah? Tebak benar, tak jamin menang. Hubungan kami harmonis, tak mungkin kalah. Betul. Cepat umumkan hasil. Baik, kini hasil kedua. Urutan tak cocok sama sekali. Selamat pada kalian, kalah total. Bagaimana mungkin Tuan Muda Pei dan Wanro pacaran 6 tahun baru nikah? Kok bisa tak kompak? Apa kata Suyang? Benar? Suwanro yang selingkuh? Ngawur. Jelas mereka curang. Bajingan, kamu sama aku, sama sekali tak kompak. Apa pas lomba? Hatimu masih memikirkan Suyang, si licik itu? Tidak, sayang. Aku selalu memikirkanmu. Lihat ini. Ini. Steak yang kamu makan semalam. Ini kamu minum kopi pagi ini. Ini yang kamu makan siang ini. Pangsit truffle. Tempat ini kamu makan camilan sore. Bukannya semua benar? Makan, makan, makan. Pikiranmu cuma makan. Ini steak? Ini giok darah merpati. Yang kamu beri 5 tahun lalu. 5 tahun. Ternyata sejak dulu, mereka sudah bersama. Pangsit truffle ini, kamu buat sendiri? Di hari jadi, 2 tahun kita. Ini, dan ini. Ini bukan kopi. Ini air suci India. Setahun lalu, kamu bilang ingin punya anak. Suruh aku minum ini agar melahirkan kembar. Karena pemenang jelas, menurut taruhan, kalian harus berlutut minta maaf. Dan siaran langsung, klarifikasi ke seluruh jagat. Istriku bukan pelakor. Taruhan apa? Aku tak ingat. Tak sempat untuk bicara denganmu. Aku mau pulang dan istirahat dengan suamiku. Tahan mereka. Para pengawal ini adalah pengawal baju hitam keluarga Hua. Apa itu pengawal baju hitam? Kurasa mereka sama seperti si tampan ini. Dibayar Suyang untuk berpura-pura. Jika kau lancang lagi pada nyonya, nyawamu akan kurenggut. Umumkan ke seluruh dunia. Suyang adalah satu-satunya istriku, Huo Xiaofan. Siapapun yang menghinanya, berarti melawan seluruh keluarga Hua. Siaran berita darurat. Baru saja, Direktur Grup Huo Xiaofan, mengumumkan pernikahan. Dia menikah di Balai Jamuan Yunding sehari sebelum kemarin. Pengantin wanita adalah sekretarisnya selama bertahun-tahun. Suyang. Salam Direktur Huo, salam Nyonya Muda. Jadi, Anda benar-benar Direktur Huo? Tidak mungkin. Bajingan Suyang ini, mana mungkin dipilih Direktur Huo? Berani memfitnah Nyonya Muda? Bersihkan namanya. Atau lenyap. Pilih salah satu. Jangan musnahkan aku. Aku bersihkan, aku bersihkan. Suyang. Bukan pelakor, semua gara-gara Suwanro. Dialah yang menggodaiku. Aku jadi tak tahan godaannya. Melakukan kesalahan umum pria yang sering dilakukan pria. Hei Hong, apa kau laki-laki? Dulu, kau panggil aku sayang. Sekarang ada masalah. Kau dorong aku ke depan. Direktur Huo, ini Pei Heng. Dia tahu aku putri asli keluarga Su, jadi dia merayuku. Aku tak bersalah, Direktur Huo. Pergi. Kakak. Semua ini salah Pei Heng. Kakak, maafkan aku. Ternyata Suwanro lah yang jadi pelakor. Hah! Berani tidur dengan kakak ipar sendiri. Apa yang kau omongkan? Aku demi kebaikan kakak. Kakak, kalau bukan karena aku bantu kakak kenali pria brengsek, kau mana bisa menikah dengan pria hebat seperti Direktur Huo? Benar kan? Jadi aku harus berterima kasih padamu? Kakak, kita saudara dekat. Tak perlu maafkan aku.
Kau hanya perlu minta Direktur Huo. Jangan hukum aku. Su Wanru, kau sama seperti Pei Heng. Bikin jijik. Aku tak mau lihatmu lagi. Kita pergi. Ayo pergi. Pergi. Awalnya mau liburan, nyaris bunuh aku. Hei Heng, kau pengecut. Saat genting, kau dorong aku jadi tameng. Aku mau cerai denganmu. Cerai saja. Setelah bercerai, aku akan menikahi Su Yang. Su Yang, kau sudah sering mempermalukanku. Kau akan kena batunya. Dua ranjang. Ternyata dia mau tidur terpisah. Rupanya aku yang salah paham. Malam itu hanya sebuah kecelakaan. Aku yang minta 2 ranjang. Aku mengerti Direktur Huo. Ini pernikahan kontrak. Aku tahu posisiku. Takkan melampaui batas. Aku ke restoran bawah, selesaikan proposal Tian Shui. Dua ranjang itu untuk memisahkan area. Direktur Huo, maksudnya? Kita sudah menikah. Masih panggil Direktur Huo? Panggil suami. Itu cuacanya panas. Aku cari udara segar. Aku beri waktu, kau bisa biasakan diri pelan-pelan. Subao keterlaluan. Nikah kilat sama Direktur Huo tak beritahu, aku baru tahu dari berita. Aku tak sengaja sembunyikan. Aku dan dia hanya nikah kontrak. Dia bantu hapus cap pelakor. Aku bantu dia dapat kepercayaan keluarga, jadi pewaris. Kami berdua pasti bercerai nanti. Tapi dengan Huo Xiaofan, sudah jadi pewaris grup Huo. Kamu bilang, jangan-jangan dia suka kamu? Mau hidup sama kamu? Jangan ngomong sembarangan. Hubungan kami cuma atasan bawahan. Lagi pula dia sudah punya yang disukai, cinta pertama selama 6 tahun. Tak kusangka setelah berpisah, Su Yang jadi lebih anggun. 6 tahun? Bukannya kamu juga jadi sekretarisnya selama 6 tahun? Jangan-jangan itu kamu? Sudah, nggak bahas ini. Aku tutup telepon dulu. Su Yang. Su Yang. Aku sekarang sudah bersuami. Tolong Direktur Pei jaga jarak. Direktur Pai? Sekarang panggilku Direktur Pei. Jangan-jangan kamu benar-benar kira Huo Xiaofan sungguh-sungguh suka kamu? Orang berkuasa seperti dia. Cuma main-main denganmu, nggak lama lagi akan meninggalkanmu. Kamu sendiri yang tak tahu malu. Kamu pikir semua orang sepertimu? Aku tak tahu malu. Kita bersama 8 tahun. Kau bahkan tak izinkan aku menyentuhmu. Tapi langsung menikah dan tidur dengan atasanmu. Kalian berdua, jangan-jangan sudah lama selingkuh di belakangku. Kamu? Berani merebut suamiku. Aku tak ada waktu untuk omong kosong. Suamiku menungguku. Su Yang, tak peduli hubunganmu dengan Huo Xiaofan, sejauh apapun, aku bisa pura-pura tak tahu. Asalkan kau ceraikan Huo Xiaofan, aku akan segera menikahimu. Pelacur! Berani menggoda suamiku. Jaga baik-baik suamimu sendiri. Jangan ganggu aku lagi. Ada! Lihatlah semuanya. ada apa? Dia pelacur ini. Dia sudah bersuami. Tapi masih menggoda suamiku. Suamiku mau menceraikanku. Dia mau membunuhku. Sudah cukup? Sudah selesai? Dulu aku buta. Sampai pilihmu, bukan Su Yang. Kau jadi wanita kasar. Su Yang tak pernah begitu. Pei Heng, kau jijik padaku? Baik. Kau suka bajingan ini? Ku bakar wajahnya hari ini.
Kulihat nanti masih bisa goda pria? Hati-hati. Su Yang, kau baik-baik saja? Bantuan, cepat. Bukan. Pak Huo terluka. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Su Wanru, kau berulang kali tidak sopan pada istriku. Sampaikan perintah ini. Bubarkan keluarga Su. Pak Huo, saya tadi hanya terlalu marah. Keluarga kami tak boleh bangkrut. Hidupku sebagai putri kaya akan hilang. Bawa dia pergi. Cepat pergi. Pak Huo. Maaf. Ini semua karena saya. Anda jadi terluka. Lukamu parah sekali. Saya akan telepon dokter pribadi. Suruh dia segera datang. Ngapain panggil dokter? Luka kecil begini. Dengan nyonya muda merawat, sudah cukup. Tapi lukanya parah. Tapi apa lagi? Cepat pergi. Kakak ipar. Diminta sampai tempat tidur, ada obat. Nanti, oleskan untuknya. Ayo pergi. Pak Huo. Kami pergi dulu. Hai. Saudara, siasat menyakiti diri sendiri. Manfaatkan baik-baik. Pak Huo. Silakan duduk. Saya akan beri Anda obat. Dia mulai khawatir padaku. Maaf Pak Huo. Saya akan pelan-pelan. Aku menyukaimu 6 tahun. Kenapa kau tak tahu? Kenapa? Kenapa kau tak bisa merasakannya? Benar-benar tidur sampai linglung. Bisa-bisanya menyangka aku sebagai orang yang dia sukai. Kesepakatan awal sudah tercapai. Saatnya kita bercerai. Pak Huo. Nyonya Huo sudah bangun. Direktur Huo, bagaimana perasaan Anda sekarang? Kondisi tubuh Anda? Jauh lebih baik. Untukmu. Kamu bangun pagi sekali. Hanya untuk menyusun ini? Barang penting seperti ini. Harus disimpan baik-baik, kalau tidak akan merepotkan untuk mengurusnya. Baik, pasti ku jaga baik-baik. Dia menyusun ulang buku nikahnya, mungkin agar nanti lebih mudah bercerai. Ayo. Makan sarapan. Terima kasih untuk sarapannya, Direktur Huo. Tapi, aku... Kamu alergi susu? Bagaimana bisa kamu tahu hal ini? Tenang, ini susu kedelai. Terima kasih, Direktur Huo.
Oh ya, Direktur Huo. Ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan. Karena pernikahan kita... Aku mau angkat telepon dulu. Sudahlah, tunggu saja setelah pulang. Nanti ku bahas soal perceraian. Bagaimana, bro? Dengan bantuanku, malam itu, kamu dan Sekretaris Su semangat membara. Mesra sekali ya. Apa aku akan punya keponakan? Su yang berbeda. Dengan wanita-wanita yang kamu kenal, dia sangat pemalu, sangat sopan padaku. Sopan? Ini tidak wajar, bro. Jangan-jangan dia belum tahu. Kamu diam-diam menyukainya selama 6 tahun? Masih ada waktu yang panjang, akan kuperlihatkan perlahan-lahan padanya. Habislah. Bertemu orang sepertimu, bodoh cinta tak belak-belakan. Dia pasti salah paham. Mungkin sekarang mau cerai darimu. Aduh, Subao, ada yang memakimu. Aduh, Subao, ada yang memakimu. Lihat aku, mulutku ceplas-ceplos. Rupanya ada yang merindukanmu. Jangan-jangan Direktur Huo? Kamu bicara apa? Dia sedang kerja. Masa dia merindukanku? Tolong lihat ini. Dua ini, mana yang bagus? Kalau kita sudah cerai, aku akan bersyukur padanya. Atas bantuannya? Seandainya aku tunggu Direktur Huo. Yang ajak cerai duluan. Soalnya dia kan bos ganteng dan kaya. Nikmati saja setiap hari. Halo, tolong bungkus ini. Nak, ibu pemalu tak pernah lakukan hal memalukan begini. Kurasa mending kamu bawa ini masuk. Jual harga bagus untuk barang second. Aku pergi dulu. Bu, jangan pergi. Aku juga malu. Andai bukan kira aku rela, ini harta karunku. Kedua ibu, toko kami ini, toko barang mewah second. Butuh bantuan apa? Bisa saya bantu? Ini semua mewah edisi terbatas. Lekas jual ini. Ibu, tunggu sebentar. Saya perlu minta manajer menilainya. Cepat, cepat. Sayang, lihat dua orang itu. Wajahnya tak asing ya? Bukan ibumu angkat itu. Dan si kurang ajar itu, Su Wanru. Siapa mereka bukan urusanku. Terima kasih. Xiao Xiao, bukannya kau bilang ingin coba restoran viral di lantai bawah? Ayo kita pergi. Tidak. Hari ini aku harus pastikan apakah benar mereka berdua. Su Wanru? Ternyata benar kau, Su Wanru. Kenapa kau berdandan seperti ini? Bukan aku. Kalian salah orang. Ibu Su Wanru, barang mewah dan perhiasan Anda setelah dinilai di pasar bekas, harga daur ulangnya total 703.780 yuan. Apa? Waktu ku beli dulu, harganya jutaan. Kenapa di sini sampai tidak sampai 1/10-nya? Toko kalian penipu? Bukannya kau bilang, kau bukan Su Wanru? Kenapa sekarang mengaku? Memang aku, kenapa? Aku putri keluarga Su, lagi belanja santai. Lagi-lagi heboh? Iya kan, Bu? Ya, kami cuma belanja. Nanti, kami mau makan. Masakan Prancis mewah, ratusan ribu per orang. Bisa-bisanya sok, siapa di Didi yang tak tahu? Keluarga Su bangkrut, kau jual barang mewah bekas. Tak punya uang, langsung bilang, Kau ini, gadis brengsek, berani sekali bicara begitu. Pasti Su Yang si durhaka. Yang menyuruhmu, Su Yang, kau hancurkan keluarga kami. Begitukah caranya? Membalas jasaku membesarkanmu? jasa membesarkan, Nyonya Su, aku ingatkan, kau membesarkanku. Bukan karena sayang, tapi karena aku masih darah keluarga Su. Jika tidak, kau tak akan mungkin saat menjemput Su Wanru, langsung putus hubungan. Betul. Di mata orang, serakah sepertimu, keturunanlah yang utama. Subao, ayo pergi. Berani bicara begitu pada ibuku. Berani kalian dorong dia? Hari ini, aku akan ajari kalian, dua orang tua brengsek. Tunggu, anggap saja. Digigit anjing. Siapa kau sebut anjing? Yang menggonggong paling keras, itulah anjingnya. Dengarkan. Mulai hari ini, kita berjalan sendiri. Jika bertemu, anggap saja asing, saling tak kenal. Ayo pergi, aku tak mau lihat mereka. Su Yang, jangan sok suci. Nanti saat Huo Xiaofan bosan main denganmu dan buang kamu, aku akan buat kamu berlutut dan minta maaf pada aku dan ibuku. Su Yang, Huo Xiaofan, dia ternyata istri direktur Huo kita. Nona Su Yang,
Tunggu sebentar. Ada apa? Hari ini toko kami ada promosi, pelanggan bermarga Su. Gratis semua barang. Direktur Huo perintahkan, istri belanja di mall. Barang beli pilih sesuka hati. Sungguh, kenapa tak bilang dari tadi? Kebetulan sekali, aku juga marga Su. Kalau begitu barang-barang ini, aku bisa pilih sesuka hati. Nona Su. Ini semua barang koleksi langka toko kami. Lihatlah, Anda suka yang mana? Silakan pilih. Tak usah. Aku tak bisa ambil barang kalian gratis. Bukan gratis? Kalau bisa buat Anda senang, gaji saya mungkin naik. Nona Su. Kalau Anda bingung, pilih yang mana, saya bantu pilihkan. Yang ini kalung perhiasan, pernah dipakai Ratu Inggris. Untuk Anda, ya ampun, ini bernilai 1 juta. Yang ini perhiasan emas. Pernah dipakai selir yang dinasti Tang, juga untuk Anda. 3 juta. Ini 3 juta. Dan yang ini untukmu. Astaga, Susayang. Kamu beruntung. Sudah cukup. Ya, cukup. Karena yang marga Su gratis, bungkus. Sisa ini, semua untukku. Baik. Nyonya, totalnya 80 juta. Bayar pakai kartu atau cek? Kamu gila? Kami sama-sama marga Su. Kenapa Su yang dapat gratis? Aku bayar 80 juta? Kurasa ini penipuan. Tadi kau bilang yang marga Su gratis. Anakku juga marga Su. Benar. Akulah putri, asli keluarga Su. Su yang itu hanya palsu. Tadi aku lupa. Jelaskan aturannya. Pelanggan beruntung harus bermarga Su dan tingginya juga 168. Harus pakai atasan putih, rok hitam, nama 2 kata. Apa maksudmu? Syaratmu ini jelas dibuat untuk Su Yang. Betul. Lebih baik sebut nomor KTP-nya saja. Nona Su Yang, ini barang mewah dari toko kami. Silakan. Terima kasih. Ayo pergi. Ya. Dengar, kesal kan? Ada orang keluarganya bangkrut, tak punya rezeki menang, matilah kau dengki. Ayo. Acara payah. Aku tak tertarik. Bu, ayo pergi. Ibu, Anda merusak barang toko ini. Totalnya 100 juta. Bayar dulu baru boleh pergi. 100 juta? Mending rampok saja. Iya. Tadi si Su Yang ambil banyak tak bayar. Barang-barangmu ini dari pasar grosiran, barang murahan. Hati-hati, aku laporkan kau memeras. Kedua ibu, silakan laporkan. Ini sertifikat perhiasan yang Anda rusak. Ini perhiasan yang Anda pecahkan. Tunggu polisi datang, lihat siapa yang masuk penjara. 100 juta. Keluarga Su sudah bangkrut, tak ada uang sebanyak itu. Bayar atau masuk penjara, pilih sendiri. Bayar? Kami bayar. Bu, bukannya masih ada kartu kredit? Cepat gesek. Aku tak mau masuk penjara. Surat perjanjian cerai? Surat perjanjian cerai? Hahaha. Huo Xiaofan dan Su Yang ternyata nikah kontrak. Su Yang, kali ini kau jatuh di tanganku. Su Bao, hari ini kita beruntung. Kau kira rezeki jatuh dari langit? Maksudnya? Kalau tebakanku benar, semua ini seharusnya dari Huo Xiaofan. Memang orang teratas di dunia. Tapi Su Bao, aku selalu merasa Direktur Huo tulus padamu. Bagaimana kalau kalian jangan bercerai? Dia benar-benar suka padaku? Katakan, kalau aku bilang ke Suyang, aku menyukainya 6 tahun, dia bakal kaget. Dia mau terima aku. Tenang saja, bro. Cinta diam 6 tahun, tiap tahun siapin kado ulang tahun. Kujamin, gadis manapun tak bisa menolak pria setulus ini. Direktur Huo, Nyonya pulang. Cepat pergi, banyak belum disiapin. Ayo! Mungkin Shoko benar. Lebih baik kutanya dulu perasaannya padaku. Baru pikirkan soal cerai. Aku mau bicara. Kamu dulu. Direktur Huo, terima kasih atas bantuannya. Selama ini,
Kupilihkan hadiah. Lihat. Suka tidak? Nyonya, mau mengikatku? Direktur Huo, sebenarnya aku mau bicara. Katakan, Itu, aku sebenarnya Bro, siap, keluar sebentar. bicara nanti. Aku segera kembali. Untuk gadisku, semoga dia selalu bahagia. Ini tahun kedua aku mencintainya. rupanya hari ini dia mau melamar cinta pertamanya. Bung, nanti bicaramu harus penuh perasaan. Kau harus ungkapkan semua pahit getir cinta selama 6 tahun ini. Padanya dengan jelas. Mengerti? Mengerti. Tim kamera, tim lampu dan suasana siap. Kita pergi, dapatkan Nyonya. Baik. Suyang, Mana orangnya? Direktur Hua, aku balik ke perusahaan dulu. Siapkan proposal. Rupanya, Direktur Hua mau mengungkapkan perasaan pada perempuan yang diam-diam disukainya 6 tahun. Sepertinya waktunya aku pergi. Kakak ipar memang profesional. Saat begini masih ingat kerja. Ini kan pernikahan kontrak. Kenapa dengar dia mengaku pada orang lain? Hatiku agak tak enak. Jangan-jangan aku suka pada bos sendiri? Suyang, kau harus sadar. Hubunganmu dengannya hanya atasan bawahan. Kau tak boleh punya pikiran tak pantas pada bosmu. Nyonya Hua memang wanita karier tangguh. Sudah larut begini, masih lembur. Direktur Hua, Anda datang? Belum makan malam kan? Kubawakan nasi sapi favoritmu. Ayo. Direktur Hua. Kita kan pernikahan kontrak. Dan Anda sudah bantu aku lepaskan cap pelakor. Aku sudah bantu Anda kokohkan posisi keluarga Hua. Kita sempat-sempatlah bercerai. Ibu Huo di kantor. Sangat cerdas, tapi soal perasaan, kok lambat tanggap? Lambat? Maksudmu? Bukankah kita nikah kontrak? Aku tak pernah bilang mau cerai darimu. Lagi pula di keluarga Huo, hanya ada aku satu pewaris. Status pewaris sudah pasti milikku. Masih perlu bukti? Tapi, bukannya kamu sudah punya cinta pertama selama 6 tahun? Ibu, orang yang Direktur Huo sukai 6 tahun. Selalu ibu. Dan, dia sejak lihat ibu pertama kali langsung jatuh cinta. Sisa hidupnya hanya untuk ibu. Benarkah? Kita harus akhiri nikah kontrak ini. Aku minta bersamamu selamanya. Takkan cerai, takkan pisah. Kamu setuju? Aku setuju. Sudah kuduga, pernikahan Su Yang Huo Xiaofan ada masalah. Tak disangka, ternyata nikah kontrak. Aku tak kalah darinya, besok aku kerja di sana. Tak percaya, aku tak dapatkan Huo Xiaofan. Bajingan, kamu bilang apa? Kalau berani pergi, kita cerai. Cerai ya cerai, nanti jadi Nyonya Huo. Kekayaan ibu kota milikku. Kamu siapa lagi?
susu kedelai favoritmu. Terima kasih, Pak. Jangan sungkan. Sekarang panggil sayang. Sayang. Direktur Huo, proyek luar negeri kita ada masalah. Baik, aku tahu. Kamu pergi saja. Urusan inspeksi cabang hari ini, serahkan padaku. Aku menikahimu agar kau bahagia. Urusan cabang itu akan kuserahkan pada orang lain. Tidak boleh. Mengurus perusahaan sendirian, telah melelahkan. Sebagai sekretarismu bertahun-tahun, di banyak hal, aku bisa membantumu. Baik, silakan Nyonya. Aku pergi dulu. Tuan, Anda datang ke cabang grup Huo. Perlu saya beritahu Direktur Huo? Huo Xiaofan si bocah itu, ternyata saat aku libur di luar negeri, kawin lari dengan orang lain. Hari ini aku menyamar begini, untuk menguji karakter perempuan itu. Jangan ada yang ikut campur. Siap. Kakek. Kakek, Anda baik-baik saja? Tidak parah. Cuma pinggang agak sakit. Bagaimana kalau kupanggil taksi antar kakek ke rumah sakit? Tidak, aku tak bisa pergi. Aku belum bertemu perempuan yang dinikahi cucuku itu. Ingin tahu rupanya bagaimana? Tidak usah, Nona. Aku masih ada urusan. Ini kartu namaku. Kalau ada yang tidak enak, bisa telepon saya kapan saja. Oh, baik. Kakek, maaf, aku hampir terlambat kerja. Aku pergi dulu. Oh, terima kasih, Nona. Gadis ini baik. Alangkah baiknya jika dia menantuku. Kalian semua harus waspada. Hari ini adalah pertama kalinya Nyonya Direktur Huo berkunjung ke cabang. Pastikan kalian melayani dengan baik. Jangan sampai ada kelalaian. Baik. Silakan kembali bekerja. Hari ini aku berpakaian sederhana. Seharusnya bisa cepat akrab dengan semua orang. Halo. Aku adalah Tas musim panas Hermes, anting Prada, dan sepatu mewah Chanel Direktur Huo. Sepertinya dia Nyonya Direktur Huo. Halo Nyonya Direktur. Nyonya. Kamu memanggilku? Nyonya, jangan terlalu rendah hati. Direktur Huo sudah berpesan, setelah beliau dinas luar, Nyonya lah yang mengurus cabang ini. Aku disuruh mengelola grup Huo? Apa Huo Xiaofan bercerai dengan Suyang? Karena cintanya padaku begitu dalam? Ya, akulah Nyonya Direktur kalian. Su Wanru. Berani-beraninya kau menipu di grup Huo. Su Yang? Kenapa kau di sini? Apa tujuanmu sebenarnya? Datang ke grup Huo? Akulah istri Huo Xiaofan yang sebenarnya. Kurang ajar. Nyonya Direktur Huo. Berani-beraninya kau palsukan? Benar. Nyonya Direktur kami penampilannya mewah, jelas putri dari keluarga kaya. Kamu cuma pegawai rendahan, yang pakai barang murahan, nggak layak bersihin sepatunya. Pegawai kecil, sepertinya Huo Xiaofan, benar-benar bosan padanya. Ini kesempatan bagus, untuk menyiksanya, menghinanya, balas semua yang dia lakukan padaku. Sudah sore, kembali kerja semua. Kamu! Kemari bersihkan mejaku. Diam saja ngapain? Nyonya sedang memberimu kesempatan. Cepat ikut. Cepat pergi. Grup Huo adalah perusahaan suamiku. Aku takkan izinkan kau berbuat semaumu di sini. Nyonya cantik sekali hari ini. Kamu ngapain berdiri di sana? Kayak patung. Cepat bersihkan meja Nyonya. Dia itu Nyonya apa? Kenapa aku yang bersihkan? Bisa melayani Nyonya Direktur Huo adalah keberuntunganmu. Jangan nggak tahu diri. Kamu telat masuk kerja hari ini. Harus dihukum. Kalau tidak, kau dipecat. Ya, orang yang nggak disiplin waktu harus dihukum berat. Betul. Hari ini berani telat, besok berani bolos. Menurutku, suruh saja dia bersihin toilet. Dengar, Suyang. Kau sekarang segera bersihkan toilet. Boleh. Aku bisa bersihkan. Tapi kau ikut bersihkan juga? Kau gila? Aku ini istri Direktur Grup Huo. Mau suruh aku bersihkan toilet bersamamu? Berdasarkan apa? Karena kita berdua telat hari ini.
Seluruh perusahaan ini milik keluarga kami. Berani-beraninya kau mengaturku soal telat. Su Yang, kau sekarang hanyalah anjing yang mengais rezeki di kakiku. Bermimpi. Sederajat denganku? Tak apa. Kalau engkau tak mau, telepon saja Direktur Huo. Minta dia menilainya. Jangan. Meski Su Yang dan Huo Xiaofan bercerai, aku belum menikah dengannya. Kalau dia datang, identitasku terbongkar. Aku bersihkan saja ya. Sebagai istri direktur, aku harus memberi contoh. Hal kecil ini tak perlu ganggu suamiku. Silakan. Nyonya duduk. Busuk sekali. Aku sudah semprot parfum 1 botol. Kok masih bau tai? Nyonya, si Su Yang itu berani memperlakukanmu begitu. Jangan biarkan dia. Benar, Nyonya. Beri dia pelajaran supaya dia tahu siapa raja di sini. Jam tanganku Patek Philippe mana? Kok hilang? Kok nggak ketemu? Suyo mana? Dia kok belum balik? Jangan-jangan dia yang nyuri? Hari ini, cuma dia yang paling lama sama Nyonya Direktur. Pasti dia yang nyuri. Berani sekali. Nyuri jam Nyonya Direktur. Kita harus ngajarin dia. Iya. Bajingan, baru pertama kerja. Sudah berani nyuri barangku? Aku meremehkanmu. Apa katamu? Jangan pura-pura. Cepat keluarkan jam Nyonya Direktur. Jam apa? Aku nggak lihat. Berani? Masa nggak ngaku? Nyonya kehilangan jam tangan Patek Philippe? Pasti kamu yang nyuri? Lepas sekarang. Dia otaknya nggak bener. Kehilangan kok nyalahin aku? Kalau mau tuduh aku, tunjukin buktinya. Bajingan, jangan pura-pura lagi. Jamku pasti kamu yang nyuri. Aku kira kamu cuma anak liar nggak diinginkan. Ternyata pencuri juga, ya? Pantas saja tadi merusut terus, mengganggu Nyonya Huo. Rupanya mau mencuri. Sekarang cepat minta maaf pada Nyonya Huo dan kembalikan barang curiannya. Kalau tidak, besok jangan masuk kerja. Aku tidak mencuri, kenapa harus minta maaf? Cuma sebuah jam tangan bukan? Aku juga punya. Jam tangan lusuhmu itu mana bisa dibandingkan dengan milik Nyonya Huo? Betul. Apa kau tahu? Jam tangan Patek Philippe? Harganya puluhan juta? Kau sanggup beli? Orang yang menjual barang mewah bekas punya jam bernilai puluhan juta? Su Wanru, apa kau lupa? Keluargamu sudah bangkrut? Berani-beraninya menuduh Nyonya. Orang yang bisa menikahi Direktur Huo pasti dari keluarga kaya raya. Mana mungkin bangkrut? Bangkrut atau tidak, tanya saja sendiri. Kalau mau jadi anjing, jadilah anjing yang punya otak. Baiklah. Dasar bajingan. Mencuri barangku, masih tidak mengaku. Baik. Kalian copot bajunya. Geledah. Lepaskan aku. Mana sebenarnya menantuku? Sudah kucari sejak pagi, belum ketemu juga. Bukankah itu gadis yang membantuku pagi tadi? Kakek, kenapa Anda datang ke kantor cabang? Kenapa juga pakai seragam? Petugas kebersihan? Jangan urusi aku sedang inspeksi inkognito. Kakek, tolong jangan menyusahkan saya. Kalau Bos Huo tahu Anda bekerja sebagai petugas kebersihan di sini, pasti saya akan dimarahi. Anda ikut saya ke kantor direktur. Istirahatlah dulu. Aku tidak mau pergi. Kakek, Su Yang, kau cari mati. Hah! Jam tangan Patek Philippe, Nyonya. Jam tangan Anda ada di sini. Bagus, Su Yang. Sekarang tertangkap basah. Apalagi yang mau kau katakan? Sekarang, segera berlutut dan minta maaf padaku. Ini jam tanganku. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Kembalikan padaku. Kau ini berani sekali. Sekarang, beraninya kau merampasnya terang-terangan? Su Wanru. Apa karena keluarga Su bangkrut, otakmu jadi terganggu? Apa katamu? Di balik jam tangan seperti ini, ada kode verifikasi keaslian. Kau ingin mengakui sebagai milikmu? Bagaimana kalau kita pindai saja? Lihat informasi pembeli terdaftarnya. Kau atau aku?
Jam tanganku jelas kau yang mencuri. Aku tidak akan pindai. Bagaimana jika yang muncul justru informasi Su Yang? Nanti ketahuan akal bulusku. Kurasa kau tidak berani. Berani sekali aku, Nyonya. Kurasa Su Yang ini tidak akan menyerah sebelum melihat bukti. Bagaimana kalau Anda coba pindai saja? Biarkan dia putus harapan. Tapi, Nyonya baik-baik saja, pindai cepat. Biar dia lihat bedanya denganmu. Pindai berhasil. Membuka info identitas eksklusif. Su Yang. Lihat, kode QR ini asli. Jam semewah ini. Kau si miskin, mana mungkin beli? Pasti curi dari Nyonya. Karyawan rendahan, berani bilang itu jamnya. Kalau benar itu jam tanganmu, aku jadi cucumu. Info pembeli. Ditampilkan pembeli Su Yang. Nama dan foto Su Yang. Kok muncul di situs Patek Philippe? Iya, Nyonya, jam tangan Anda. Kok dibeli Su Yang? Jangan-jangan Su Yang, istri direktur sebenarnya? Bagus, berani kau bohongi aku. Nyonya, kami tadi buta mata. Maafkan kami. Iya, Nyonya, ampunilah kami. Lepaskan kami. Salah Suwanru yang merebut tempat. Nyonya, pukul atau marah, tujukan padanya. kalian ngapain? Ini cuma kode keamanan. Bisa buktikan apa? Sekarang barang palsu dibuat sangat mirip. Ini jelas tak diakui. Su Wanru, apa itu tumor di lehermu? Bicara tanpa mikir, ini situs resmi Patek Philippe. Masa bisa palsu? Tapi, Nyonya direktur ini memang masuk akal. Aku juga pernah beli barang palsu kelas atas. Sama persis aslinya. Barcode keamanan saja. Kwitansi ini, kotak hadiah, semuanya sama persis. Betul. Aku beli minggu lalu, kalung replika Bulgari. Benar-benar bisa mirip asli. Bagus, Suyang. Kau beli barang palsu sudah keterlaluan. Bahkan kurang ajar pada Nyonya. Hampir ada yang salah sangka. Sekarang cepat berlutut. Minta maaf pada Nyonya. Suruh aku berlutut padanya? Mimpi! Ini bukan gelangku? Kenapa ada di sini? Suyang, kau mungkin tak ambil jam tangannya, tapi curi gelangnya. Tertangkap basah. Mau cari alasan apa lagi? Gelang itu tak pernah kulihat. Kalau tak percaya, kita bisa periksa rekaman CCTV. Bagus, periksa CCTV. Nanti kukumpulkan buktinya. Lalu kau akan kumasukkan penjara. Tak masalah. Tapi kalau rekaman CCTV tunjukkan, kalau aku difitnah, maka ada yang harus masuk sel. Sudah, jangan banyak bicara dengannya. Sekarang kita ke ruang monitor. Periksa CCTV. Nanti aku ketahuan. Jangan-jangan tak perlu segitunya. Suyang, kau minta maaf saja padaku. Lalu kita lupakan ini. Periksa. Aku tak bersalah. Tak takut diperiksa. Kenapa? Kau takut? Sikap apa ini? Berani bicara begitu pada Nyonya? Nyonya, ayo kita pergi sekarang. Tunggu. Tak perlu untuk hal kecil begini. Hari ini aku berbesar hati. Kumaafkan kau. Nyonya Hua, Anda terlalu baik hati. Tapi aku tak tahan. Dia menghina Anda seperti ini. Kita harus selidiki ini sampai tuntas. Beri Anda keadilan. Ayo kita periksa CCTV. Ya, ayo pergi. Itu kantor direktur. Mau apa di sini? Nyonya, ruang monitor ini agak jauh dari sini. Kebetulan, di kantor Direktur Huo juga bisa lihat semua CCTV. Betul, Nyonya. Cuman kantor pribadi direktur perlu verifikasi wajah. Sebagai istrinya, pasti bisa masuk, kan? Nyonya, cepat verifikasi wajah. Verifikasi wajah. Sial! Gimana buka pintunya? Su Wanru, bukannya kau bilang, kau istri Direktur Huo? Pasti bisa buka aksesnya dong. Masa tidak? Istri direktur tentu bisa masuk. Nyonya, cepat buka pintunya. Ya, cepat lalu. Ayo. Verifikasi wajah dimulai. Maaf, verifikasi gagal. Kenapa? Kok gagal? Jangan-jangan direktur Hua belum masukkan wajah Nyonya? Iya, betul. Suamiku belum sempat input wajahku. Setelah menikah, suamiku sayang padaku, tidak izinkan aku kerja. Jadi aku di rumah saja. Kau ketawa apa? Aku ketawain kamu. Cuma mulutmu yang paling keras. Kebanyakan bohong. Nggak takut ditabrak mobil. Berani-beraninya kau kutuk aku? Kalau berani,
Coba kamu pindai wajahmu. Buka pintunya. Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu. Lihat, siapa istri Huo Xiaofan. Pemindaian wajah dimulai. Pemindaian berhasil. Selamat datang, Nyonya. Kupikir beneran berhasil dipindai. Ternyata ada yang buka pintu dari dalam. Kakek, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu ada di kantor Direktur Huo? Aku lagi bersih-bersih. Hei, tukang bersih-bersih. Ini ruang VIP grup Huo. Tempat seperti ini, boleh dimasukin tukang bersih-bersih? Kamu siapa? Berani-beraninya bicara begitu padaku. Siapa kamu? Berani teriak-teriak padaku? Aku istri Direktur Huo. Hati-hati. Aku bisa pecat kamu sekarang. Nyonya? Jadi yang ini, si jelek tak tahu aturan, adalah pasangan nikah kilat. Cucuku? Mata Huo Xiaofan, buta ya. Kenapa dia bisa suka kamu? Apa katamu? Bocah tua bangka. Berani-beraninya kau. Tidak hormat pada Nyonya Huo. Kamu dipecat. Kalian berani perlakukan orang tua begini? Dia bilang, dia petugas kebersihan grup Huo. Maka dia berhak membersihkan setiap sudut grup Huo. Kamu ini membela si tua dekil. Apa maksudmu? Kurasa kamu sengaja tidak hormat pada Nyonya. Apa Nyonya tak berhak memecat petugas kebersihan? Cepat pecat dia. Bau sekali. Betul. Kami para profesional. Dia bau. Mungkin ada kuman. Bisa menular pada kami. Kalian sangat kejam pada orang tua. Apa di rumah kalian? Tak ada orang tua? Tak ada kakek nenek? Gadis ini baik hati. Membelaku orang tua seperti aku. Cukup omong kosong. Pergi sana. Kurang ajar. Ini perusahaan cucuku Huo Xiaofan. Aku kakeknya. Siapa berani sentuh aku? Anda kakek Huo Xiaofan? Iya, nah. Jangan takut. Kakek di sini. Tak ada yang bisa ganggu kita. Apa yang terjadi? Kakek Direktur Huo, kok jadi petugas kebersihan? Ya jelas. Menurutku, si tua ini, pikunnya kambuh, pura-pura gila saja. Ternyata, dia bukan kakek Huo Xiaofan. Tua bangka, berani mengaku kakek suamiku. Kurasa, ini pasti Suyang si bajingan, yang cari kaki tangan untuk mencuri barangku. Kalian, cepat buang sampah ini. Keluar! Berhenti. Kalian mau apa? Kamu wanita jahat. Kamu istri Huo Xiaofan. Berani memukulku? Kamu tidak takut kusuruh cucuku cerai denganmu? Memukulmu kenapa? Kamu tidak takut? Kalau aku marah, kalian yang lenyap duluan? Kakek. Manajernya mana? Suruh dia temui aku. Saya manajernya. Siapa cari saya? Wakil manajer Zhang, pas sekali Anda datang, ada orang di sini, mengaku kakek Direktur Huo. Coba lihat, apa Anda kenal dia? Cuma petugas kebersihan tua. Tidak kenal. Apa kamu karyawan baru? Panggil manajer Wang. Dia kenal saya. Siapa kau? Berani temui kami? Manajer cabang. Apa masih bengong? Cepat, keluarkan orang gila ini. Kalau Direktur Huo tahu, ada orang di sini, menyamar sebagai kakeknya, kita semua akan kena getahnya. Ya! Tidak, aku tak pergi. Aku tunggu cucuku. Huo Xiaofan, dasar kau. Cepat ke kantor. Cerai istrimu. Kau masih berani sebut nama Direktur Huo? Oscar pantas. Kasih kau patungnya. Tua bangka, coba lihat wajahmu di cermin. Penampilan kumal, berani klaim sebagai kakek Direktur Huo. Orang ini bau sekali. Mana mungkin dia kakek suamiku? Sudah, kau kasar. Cuma lihat rupa. Kau tak layak. Jadi menantu keluarga Huo. Tua bangka, sudah puas main sandiwara? Kau berani pukul aku? Kau berani menyamar sebagai kakek suamiku? Aku berani pukul kau. Su Wanru, kau gila? Kakek Huo adalah pendiri grup Huo. Data dia ada online? Cek sendiri. Jelas tertulis online. Kenapa panik? Tua bangka ini, susah payah berpura-pura, pasti sebarkan info palsu online. Kakek Huo sedang liburan di Maladewa, tak mungkin ada di sini. Benar. Lagi pula, aku ini istri Direktur Huo. Kakek suamiku, mana mungkin tak ku kenal. Sebelum berpura-pura, harusnya riset dulu. Kakekku sedang liburan di luar negeri. Lakukan risetmu, baru tiru orang. Su Wanru, kau beralasan ngawur. Kalian lancang sekali. Nanti cucuku datang, kalian semua akan celaka. Su Wanru, kalau masih cari gara-gara, Tak ada yang bisa selamatkanmu. Kalian, ikat mereka berdua. Bawa ke gudang, tunggu suamiku pulang, akan kami habisi. siapa yang berani? Ini benar Direktur Huo. Mungkinkah dia benar kakek Huo?
Itu cuma editan. Siapa percaya? Cepat ikat mereka. Ikat mereka. Lepaskan aku. Celaka, ini Direktur Huo. Vas antik kesukaannya, harganya 3 miliar. Bagaimana ini? Bagaimana? Vas 3 miliar. Bagaimana menyelesaikannya? Kenapa panik? Meski rusak, direktur tak akan marahi nyonya. Kau berhak bicara? Suwanru, kau buat kesalahan besar? Masih mau terus berbohong? Ini barang suamiku. 3 miliar kenapa? Rusak ya sudah. Aku senang saja. Berani kau pukul aku, lalu merusak barang cucuku. Nanti cucu datang, kuserahkan dia cerai kau. Aku ingat. Lansia ini memang kakek suamiku. Dulu dia tunjukkan foto keluarga. Kakek, Anda salah orang. Saya cucu menantu Anda. Aku tahu. Hanya kau cucu menantuku. Tenang, pasti ku buat cucuku. Cerai Suwanru, lalu nikahi kau. Tua bangka, salahmu. Kalau bukan kau dorong, mana mungkin aku pecahkan vas? Diam saja. Cepat bawa dia. Pergi. Berani ganggu istriku dan kakekku? Semua yang di sini, jangan lepaskan satu pun. Kusuruh mereka keluar dari Didi. Siap. Suwanru, kakek sudah tua, tak tahan diganggu. Lepaskan dia. Aku yang pukul. Aku istri direktur utama. Siapapun yang ku mau, bisa kupukul. Suwanru, cucuku sudah berangkat pulang. Kalau dia tahu kau aniaya aku, kau pasti celaka. Pelayan kotor. Kau siapa? Aku istri Huo Xiaofan. Hari ini, akan kubuktikan akibat ganggu aku. Nyonya laporkan ke polisi. Suruh tua bangka ini dan bajingan Suyang masuk penjara. Biarkan mereka di sana selamanya. Ngapain? Nyonya turun tangan? Jangan lapor polisi. Identitasku bisa terbongkar. Mereka rusakkan barang antik senilai 3 miliar. Lapor polisi terlalu ringan. Lebih baik bunuh saja. Bunuh? Bunuh orang, aku tak berani. Bunuh, ini... Mereka rusakkan antik 3 miliar. Tak mampu bayar. Bunuh diri karena tertekan. Hahaha. Masuk akal kan? Suwanru, kau gila. Diam kau. Kau. Aku tak berani. Kalau begitu kau. Tidak, aku lebih takut. Dasar pengecut. Lupakan saja. Pergi. Dengar, hari ini, kalau Suyang mati, tak ada lagi yang halangi aku. Hahaha. Suyang. Buka mulut. Makan. Suwanru, Nyonya, kalau kau masih marah, kami bantu. Pukul mereka berdua. Iya, Nyonya. Kalau sampai ada yang mati, habislah kita. Tidak boleh. Suyang harus mati hari ini. Buka mulut. Bajingan, kau buka mulut. Makanlah. Berhenti. cucu, kau akhirnya datang. Kukira tak akan bertemu lagi. Maaf sayang, aku terlambat. Apa, si brengsek? Kau bilang apa? Dia istrimu? Iya kakek, Suyo istriku. Direktur Huo panggil apa? Si istri palsu itu. Panggil tukang bersih itu. Kakek. Jangan-jangan Suyang benar-benar istri direktur? Hancur. Kita barusan menganiaya mereka. Sekarang Direktur Huo pulang. Kita benar-benar hancur. Luka di tubuh mereka. Siapa yang buat? Kau? Atau kalian? Bukan aku. Aku juga bukan. Suwanru. Suwanru yang suruh kami. Direktur Huo, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Kumohon, jangan pukul aku lagi. Maafkan aku. Saat istriku dan kakekku memohon padamu, pernahkah kau pikirkan untuk mengampuni mereka? Kukira mereka palsu. Kukira mereka... Sudah dibilang berkali-kali. Kamu tak percaya. Egoisme membuatmu tak mendengar. Apa kata mereka? Chou Sheng, usir semua orang dari Didi. Direktur Huo, saya salah. Direktur Huo, saya tak berani lagi. Saya tahu salah Direktur Huo. Nyonya,
Kami tahu salah. Kami benar-benar tahu salah. Terlambat. Kalian semua harus bayar konsekuensinya. Kenapa kalian sujud ke Suyang? Si bajingan ini? Akulah nyonya direkturnya. Akulah! Cukup, dasar gila. Orang gila harus minum obat. Bawa cuci lambung. Setelah sembuh, kirim ke rumah sakit jiwa. Tanpa perintahku. Jangan dilepaskan. Ya, bawa pergi. Kamu baik-baik saja? Kamu? Aku juga baik. Sungguh bagus sekali. Kau benar-benar menantu perempuanku. Dulu kukira Suwanru adalah menantu perempuanku. Sampai kusuruh cucuku cerai darinya dan menikahimu. Kakek, nanti kalau sudah jelas, barulah jodohkan. Dasar anak bandel, mau ada kesempatan lagi? Menantu perempuan sebaik ini, kau harus jaga baik-baik. Ya, siap.